Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 4 ya. Jadi yang the last one dari nomor 31 sampai terakhir. Lanjut aja langsung. Yang bukan penerapan hukum Bernoulli. Nah, kita lihat yang hukum Bernoulli itu adalah hukum yang membahas bagaimana pipa itu terangkat biasanya. Jadi yang ada pipa-pipanya, penyemprot nyamuk termasuk, venturimeter termasuk, hidrolik. Nah, nih kata kuncinya. Kalau hidrolik ini punya Pascal. Yang ada kata hidroliknya itu punya Pascal, bukan Bernoulli. Sedangkan gaya angkat pesawat juga masuk. Jadi jawabannya itu 3 saja, yang bukan soalnya ya. Kalau sementara kalau ditanyakan yang penerapan berarti 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya B. Lanjut nomor 32. Nah, ini konsep di part sebelumnya, di part 3 sudah kita hitung gimana gaya angkatnya. Sekarang kita konsepnya. Ini sayap menampang pesawat dilihat dari samping ya. Hal yang menyebabkan pesawat turun. Nah, ini kita kuncinya nih. Turun dia nih. Turun. Yang ditanyakan adalah pesawat turun mendarat. Berarti gimana kok logikanya turun? Ini kan sayap pesawat dari samping ya. Biar dia turun berarti yang ini lebih besar ya. Ini P1 harus lebih besar daripada P2 biar dia turun. Jadi P1 harus lebih besar daripada P2. Kemudian V1 berarti kebalikannya. Biar dia turun, P sama V itu berbanding terbalik ya. P sama V itu berbanding terbalik atau P sebanding sama 1/V, maka V-nya ini harus kebalik, berarti V1 harus lebih kecil daripada V2. Gitu, untuk turun. Maka kita dapat P1 lebih besar daripada P2 dan V1 lebih kecil, berarti ini jawabannya ya. Sementara kalau naik kebalikannya. Next, nomor 3. Gas berisi, nah ini sudah jelas one, ini kita bahas kalor ya. Gelas berisi 200 gram air bersuhu 20 derajat dimasukkan ke dalam 100 gram es bersuhu -5 derajat. Jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es saja, maka kesetimbangannya diperoleh berapa? Kita lihat nih, ini kan kita harus tahu dari grafiknya suhu ya. Berarti di sini 0 derajat, ini punyanya es. Kemudian di sini 100 derajat, ini punyanya air. Ini punyanya air, cair. Nah, kita lihat dia kan ketemunya -5 nih. Ada yang -5 naik ke atas, manjat di sini 20. Sini 20 derajat. Maka dia ketemu di mana? Nah, kita lihat ya. Kita anggap dia ketemunya di sini nih. Berarti kita hitung dulu. S-nya, airnya akan melepas berarti sebanyak Q sama dengan MC delta T. Sementara kalau S-nya untuk sampai ke sini 2 tahap. Naik ke atas itu sebesar Q sama dengan MC delta T. Dan naik ke sini mendatar sebesar Q sama dengan M kali L. Nah, yang 2Q ini disebut dengan kalor lepas. Yang di sini disebut dengan kalor terima, yang 2 ini. Ini yang menerima. Ini yang melepas. Kita lihat berapa banyak kalor yang dilepas. Nah, masanya berapa? Massa ini kan air ya. Berarti kita lihat hitung massa airnya aja 200. Dan nah ini nih. C air itu nilainya adalah 1, sementara CS itu nilainya 0,5. Kita masukin 1 dikali delta T, dari 20 ke 0 itu kan 20. Berarti hasilnya adalah 4000 kalori. Sementara kalau dia S-nya yang dia terima, biar dia mencair semua, maka S-nya adalah pertama yang di bawah nih. Ini kita anggap Q1. Berarti sama dengan masanya itu massa S 100 dikali 0,5 dikali -5 dikali 5 ya, sorry. Berarti ini 50 dikali 5 250 kalori. Masih ada sisa ya. 4000 ini kepake baru 250. Sekarang yang ini nih Q2 nih. Q2 sama dengan M dikali L. Berarti masanya 100 dikali L-nya. Nah, perlu ditahu ya, L itu adalah nilainya 80. L nilainya 80 berarti 8000. Nah, kita lihat yang dibutuhkan untuk mencair semua sebesar 8250 kalori. Sementara yang tersedia cuma 4000 kalori. Maka dari sini kita tahu tidak semua esnya akan mencair gitu. Ibaratnya kayak bangun rumah, dia cuma punya budget 4 juta, sementara untuk bangunnya sebesar 8.250. Berarti mangkrak dia, cuma sebagian aja yang mencair. Jadi jawabannya nih yang E, sebagian airnya masih membeku. Atau ya ini kebetulan menarik nih, C sama E nya mirip.
tidak seluruh es mencair dan suhunya di bawah 0, atau sebagian air membeku dan suhunya sistem di bawah suhunya 0. Tapi kalau ketemu soal kayak gini, kalian pilih C ya. Kalian pilih C karena di sini kita membahas pencairan es, bukan pembekuan air. Ya, yang dibahas itu yang atas. Next, nomor 24. Zat cair masanya 10 kg dipanaskan dari 25 menjadi 75. Memerlukan panas sebesar sekian. Berapakah kalori jenisnya? Nah, ini rumus yang biasa. Dimana rumusnya Q sama dengan macet ya. M dikali C kali delta T. Kalornya sudah ada, memerlukan panas nih. Panasnya namanya kalor ya, Q. Yaitu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Masanya ini 10 kg. C-nya itu yang ditanyakan, delta T-nya dari 75 ke 25 itu naik 50. Nah, berarti C berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 per 500 ya. Atau Pak Guru ubah menjadi 2000 kali 10 pangkat 2, biar 5 nih, tuh 2, 3, 4, 5, betul, dibagi 500. Ini kan coret-coret 4 ya, berarti hasilnya 400. Jawabannya itu yang B. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, tinggal dimasukin rumus Q MC delta T. Next, nomor 35. Es sebanyak 10 gram pada suhu 0 derajat diberi kalor sebanyak 2000 kalori. Jika kalor lebur es sama dengan 80, maka airnya mempunyai suhu berapa? Nah, sekarang kita lihat. Untuk lebur, itu Q sama dengan M kali L tadi ya. Masanya sebanyak 10 gram, terus L-nya sebanyak 80. Yang ini L. Jadi kita tahu dia itu 800 kalori. Sip, yang diawali kan 2000, masih kesisa 1200. Lanjut, berarti Q sama dengan MC delta T. Sisanya itu 1200 kita tulis, dan masanya itu 10 gram masih. Jadi 10 C air 1 kali delta T. Berarti delta T sama dengan 1200 dibagi 10 atau 120. Nah, tidak mungkin perpindahan 120 ya. Jadi masih ada sisa lagi nih, ada terjadi kesalahan soal nih kayaknya. Guru salah hitung dia. Nah, jadi intinya kalau ketemu kayak gini, tidak apa-apa mentok di 100 berarti, bukan di 120. Kenapa begitu? Karena seperti yang kita tahu, ini kan, kenaikan yang tadi itu. Di sini dia pakai kalori sebanyak 800. Mana dia? Awalnya kan 0 derajat ya. Awalnya di 0 derajat suhu, berarti di sini 0 derajat tapi masih es. Dia pakai di sini sebesar 800 kalori, kesisa masih 1200. 1200 kalau misalkan mentok di sini dia pakai baru 1000 doang. 1000 kalori di 100 derajat, dia berubah lagi, dia pakai 200 di sini. 200 kalori dia pakai sisanya di sini, sehingga suhunya berada di 100 derajat. Next, nomor 36. Batang aluminium bersuhu 20 derajat Celcius panjangnya 2 meter. Jika koefisien Muai panjang, nah kalau sudah ada kata koefisien Muai, berarti dia ini udah bahas pemuaian. Karena ini adalah panjang, maka kita lihat pakai rumus pemuaian panjang, di mana delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Naiknya 0,2%, berarti 0,2 per 100. Dikali panjangnya L0, alfanya itu ini 5 kali 10 pangkat min 5, delta T-nya berubah. Ini nggak tahu. Suhu akhirnya nggak tahu ya, berarti kita tulisnya delta T. Ini coret, berarti delta T sama dengan 0,2 per 100. Nah, ini pindah ruas ke bawah ya. Dikali 5 kali 10 pangkat min 5. Kalau kita naik ke atas, berarti 0,2 kali 10 pangkat 5 per 500. Jadi, biar bisa dibagi 200, Pak Guru jadiin 2000. 2000 kali 10 pangkat 1 per 500. Coret, berarti 4 ya, sisanya 40 derajat. Nah, awalnya suhu 20, kemudian naik sebesar 40 ini, berarti si endingnya kan 60. Jawabannya A. Kesimpulannya, kalau ketemu soal kayak gini, kalian pakai rumus pemuaian panjang, dan persentasenya ubah aja ke dalam bentuk persennya ini. Nanti L0-nya akan saling coret kok sama yang sebelahnya. L0-nya yang kiri sama yang kanannya saling coret nanti. Next, nomor 37. Pada malam hari yang dingin, sebuah rel kereta api panjangnya 20. Pada siang hari, rel tersebut akan bertambah panjang sebesar 4 mili. Jika pada malam hari panjangnya 16 meter, pertambahan panjang relnya berapa? Ini berarti ada 2 rel ya. Ada 2 rel. Pertama, ini L1 nih. L1 dapat pertambahan panjang delta L.
awalnya 20 meter menjadi 4 mm. Kemudian delta L2 panjangnya 16 nih. Terus delta L-nya berapa gitu kan, tanda tanya nih. Nah, berarti kita pakai, lihat ya, delta L itu kan sama dengan L kali alfa kali delta T. Berarti delta L itu sebanding sama L. Jadi tinggal buat perbanding lurusnya. Berarti delta L2 per delta L1 sama dengan L2 per L1. Delta L2 yang ditanyakan, delta L1 itu sebesar 4, L2-nya itu 16, ini 20. Coret, sama-sama dibagi 4, ini 5. Berarti delta L2 sama dengan 3,2. Gitu. Next. 38. 2 logam. Ini sudah rambatan kalor ya. Jadi sudah perpindahan kalor. Oke. Jadi kita lihat kalau sudah dia logam, 2 logam ini direkatkan, itu berarti sudah dibahas adalah konduksi. Jadi ini misalkan ada logam X, ada logam Y nih. Dikeling istilahnya, digabung dia. Ada X, ada Y. Kemudian dilihat dari bahan yang sama, kata kuncinya di situ. Perbandingan luas penampangnya adalah 3:4 dan perbandingan panjangnya 2:1. Jika beda suhu pada keduanya ujungnya sama, berapakah perbandingan laju rambatan kalornya? Kita lihat rambatan kalor kalau Q per T sama dengan K dikali A kali delta T per L. Di mana K-nya adalah koefisiennya, karena bahannya sama maka koefisiennya nggak berguna di sini. A itu adalah luas, lalu delta T adalah beda suhu, dan L adalah panjang. Jadi tanyakan Q-nya ya. Delta berarti rambatan kalor yang kedua dibandingkan rambatan kalor yang pertama. Rumusnya K dikali A2 dikali delta T2 per L2 per K dikali A1 delta T1 per L1. Atau kalau Pak Guru mau singkat, K sama A berbanding lurus, berarti A2 per A1. Terus Q sama delta T berbanding lurus, berarti delta T2 per delta T1. Terus Q sama L berbanding terbalik, berarti L1 per L2. Jadi urutannya dibalik ya. Nah, Pak tulis di atas lagi, Q2 per Q1. Kita lihat A2 itu kan A1-nya 3 nih. A1 3, A2-nya 4. Berarti kita tulis 4 per 3, karena yang 2 yang di atas. Delta T-nya sama ya, berarti habis ini. 1:1. Kemudian L-nya itu panjangnya 2:1. Berarti yang kedua itu. Ini ya, ini pelampang X, ini penampang Y. Berarti karena ini 1 yang di atas, berarti 2 per 1. Ya, hasilnya 4 kali 1 itu 8 ya. 4 kali 2, 8. 8 per 3. Jadi kalau ketemu soal ini, langsung kita pakai, kalau mau kalian pakai rumus jadi ini aja. Gitu. Yang penting bisa menganalisis apanya yang diminta. Next, nomor 39, 2 soal terakhir. 2 batang logam memiliki luas penampan dan panjang yang sama, disambung dengan cara dilas. Jadi sama kayak tadi ya, tapi tadi namanya XY. Ini namanya P sama Q. Ini logam P, ini logam Q. Dihubung dengan cara dilas. Koefisien konduktivitas termal P berarti Kp sama dengan 2 kaki. Jika ujung P adalah suhunya 180 derajat dan ini adalah 60 derajat, maka berapakah X? Biasa begitu. Kita tahu rambatan kalor sama, berarti K-nya P, kan rumusnya Q itu kan Q per T sama dengan KA delta T L ya, yang tadi itu. Berarti Kp, AP, delta T-nya P per L-nya P sama dengan kaki kali A-nya Q kali delta T-nya Q per LQ. Karena luas penampang dan panjangnya sama, maka A sama A dicoret, L sama L dicoret. Kita tahu KP itu 2 kaki, berarti kita tulis 2KQ, dan P berubah dari 180 ke X, yaitu 180 dikurangin X, sedangkan Q tetap KQ, delta Q-nya ngubah dari X ke 60, berarti ini X min 60. Ini coret ya. 2 kali 180 itu 360 min 2x, dan ini x min 60. Kalau guru pindah ruas, 360 tambah 60 berarti 420. Ini sama dengan 3x, berarti x sama dengan 420 dibagi 3. 120 ya. Enggak. Berarti kalau 420 dibagi 3,
itu sama dengan 1, ini 3, 12, 140. 140 ya, nggak ada jawabannya. Nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, kalian tinggal masukkan ke rumus. Nah, ini rumus dasarnya. The last one, nomor 40. Kita bahas suhu. Termometer X yang telah ditera menunjukkan min 30 pada titik beku air dan 90 pada titik didih air. Suhu di 30X sama dengan berapa Celcius? Ini pernah di SMP, selama kalian pernah SMP. Jadi ini ada termometer X, ada termometer C. Ini kan min 30 bawah ya. Sementara Celcius itu kan di 0 derajat. Sementara ini 90 derajat, nih kalau di Celcius itu kan 100 derajat. Suhu mendidih. Yang ditanyakan adalah kalau ini 30, ini berapa gitu. Kita pakai perbandingan aja. 30 dikurang min 30 per tengah kurang bawah, ini juga tengah kurang bawah. Ini Pak gue tulis C aja. C dikurangin 0 sama dengan atas kurang bawah 90 min 30 per atas kurang bawah lagi 100 min 0. Berarti 30 tambah 30 kan 60 per C ya. Sama dengan 120 per 100. Ini coret, ini 2. Berarti C 2C berarti sama dengan 100 atau C sama dengan 50. Jadi jawabannya itu adalah 50. Maka kalau ketemu soal ini kalian pakai perbandingan aja ya. Kalian pakai perbandingan tengah kurang bawah yang atas ini, terus tengah kurang bawah itu yang bawah. Terus yang kemudian yang atasnya pakai warna hijau, atas kurang bawah ini kan, dan atas kurang bawah. Dah tinggal dikali silang. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.